Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadri Nugroho. Hari ini kita akan menjelaskan materi tentang fungsi C++. Oke, eh, materinya itu latar belakangnya ketika program kita sudah sangat besar dan kompleks, maka akan semakin sulit membacanya. Oleh karena itu, dibutuhkan fungsi yang digunakan untuk membungkus program menjadi bagian-bagian kecil. Tujuannya agar program tidak menumpuk pada fungsi main saja. Oke, fungsi. Fungsi adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup dibagi-bagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali. Baik untuk program itu sendiri maupun program lain yang memiliki proses yang sama. Fungsi yang selalu ada pada program C++ adalah fungsi main, karena fungsi tersebutlah yang pertama kali akan dieksekusi. Kelebihan fungsi, programnya lebih pendek, mudah dibaca dan dimengerti, mudah didokumentasikan, dan mengurangi kesalahan dan memudahkan mencari kesalahan. Kesalahan yang terjadi bersifat lokal. Kalau standar library fungsi, yaitu fungsi yang telah disediakan oleh C++ dalam file header atau library-nya. Misalnya seperti ini. Nih. Nah, itu untuk fungsi ini kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu library yang akan digunakan, yaitu dengan menggunakan prosesor. Misalnya, ini dia, include koni.h. Program definite function adalah fungsi yang dibuat oleh programnya sendiri. Fungsi ini memiliki nama tertentu yang unik dalam program. Letaknya terpisah dari program utama atau fungsi main. Dan dia terdiri dari fungsi void dan non-void. Oke, nanti kita akan liatin jelasin juga. Oke, langsung ke ini aja. Uh, oke, tes yang pertama kita menggunakan ini yang void dulu ya. Ini kenapa void? Mari kita baca lagi. Uh, Void itu adalah fungsi yang tidak mengambil nilai, mengembalikan nilai. Itu void. Karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Dan dia tidak memiliki nilai kembali fungsi. Ciri-cirinya itu kayak tidak adanya keyword returnnya, tidak ada tipe data dalam deklarasi fungsinya, dan menggunakan keyword void. Oke, langsung kayak tadi. Kalian bisa kalau ini include using namespace ya seperti biasa. Dan kita ngomongin void hello karena tidak ada pengembalian nilai. Oke, set cetak. Oke, kayaknya ada yang ini ya. Kita cek void yang pertama. Main, halo, oke. Coba kita jalanin. Teman. Kita coba foldernya dulu bentar ya. Kita coba ke foldernya. Dokumen main GW kayaknya di C. Oke, materi 12. Oke. Kita jalanin. Ini biar jelas. Oke. Ada permasalahan. Coba kita cek dulu. Salahnya di lo semua datang. Oke. Karena ini teman-teman. Set. Ah, itu dia.
Coba kita cek lagi. Copy aja ya. Hmm. Nah, udah. Hmm. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Yang kita void yang. Nah, sekarang kita coba ini dengan karena kita yang ini juga inline ya, belum diisi kosong dan ini sudah pakai code. Sama-sama tadi, tapi pakai tambahan inline-nya di bawah. Oke. Kan biasanya kita cuman ya inline doang kan, langsung kayak inline. Kalau ini kan di awal kita void dulu. Kita tes. Hmm. Hmm. Itu dia. Kenapa ada 5? Karena kita ini karena kita makanya si main ini kita panggil si hello yang di void ini. Hello yang di sini kita panggil dan kita taruh di dalam ini ya, yang dalam datanya si main ini. Jadi yang kosong-kosong ini karena kita void kita code. Nah, isinya ini bakal kebaca di dalam hello-nya ini. Walaupun kita bikin 10, dia akan keluar 10 juga. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, sekarang kita udah ngisi nama ya. Soalnya nih, tadi kan pakai hello string nama gitu kan, pakai string nama. Jadi nanti yang keluar itu kayak halo, selamat datang Andi, selamat datang Andi gitu. Selamat datang Anda, karena kita sudah ngisi dalamannya. Dan kita di sini sudah bikin string nama. Oke, hello string nama. Di sini kayak hello set, set, set. Nah, langsung tes aja. Jangan lama-lama ya teman-teman. Nah, hmm, sama gitu, kok sama. Kok nggak ada bedanya, kok sama. Gitu ya kan. Oh, ada yang lupa. Ada kesalahan. Kenapa? Karena di sini kan kita nggak pakai sin. Nah, jadi nggak pakai ini teman-teman. Kayak itulah dia. Kalau udah tua nih kayak gini ya teman-teman biasanya. Nah, nah. Hmm, 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 hmm. Eh, hmm, 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 hmm. Eh, nah itu dia. Ini kita hapus nih. Oke, kalau sudah teman-teman, mari kita testing dikit ya teman-teman ya. Astagfirullah. Itulah biasanya kesalahan yang terjadi teman-teman. Oke, kita copy aja bro. Itu dia. Nah, sudah ada. Masih kurang rapi lagi. Kita kasih spasi. Apa kurangnya? Ya kan? Ada susah-susahnya kita. Void 3. Udah. Jadi setiap belakangnya ini dikasih karena kayak nama si ini, head. Sudah. Itu dia kalau kasih nama kan tadi tidak ada karena kurang spasinya di sini. Pengaruh juga teman-teman gue ya. Lanjutlah kita yang ke part berapa? Empat lagi kita lagi. Nah, yang empat ini kayak mana? Yang empat ini kita udah nggak bikin nama-nama lagi. Ini kita kayak udah kayak panjang kali lebar.
Nah, tinggal hasilnya gimana. Nah, inilah dia. Itulah dia ya kan. Langsung kita tes aja teman-teman. Karena nah, nah, nah. Ih, kopi pula dia. Bisa. Emang kadang bocah ini nggak jelas sekali teman-teman. Ups, ada error in mainnya ini, fungsinya ini. Ah, itu dia. Fungsinya kesalahannya di mana? Nah, kita cek. Ini sebenarnya sebenarnya itu tak ada lah pakai pakai spasi kayak gini teman-teman. Tak ada. Tak ada pakai spasi kayak gini. Mana ada? Coba kita tes lagi ya kan. Ada pun pakai spasi kayak gini dia. Ya lah ini tuh. Mak kesini pula disuruhnya. Apa benda nih? Coba bentar kita cek dulu. Sudah, sudah cocok, sudah cocok, sudah cocok. Tetapi mengapa teman-teman? Hah, apa yang terjadi teman-teman? Ya sudah, compare dulu. Sudah, langsung kita run. Tidak ada filenya katanya. Tak ada katanya. Cuman, apa kita salah? Coba kita cek. Astagfirullah. Lagi void 4.cpp. Kita save. Konsumsi luas, set luas. Oke, kita cek lagi. Void 4.cpp. Void 4. Oke. Karena kenapa teman-teman? Ada masalahnya. Kadang itu apa namanya yang udah ini kadang emang nggak lupa gitu ya. Kopi-kopi gitu. Nah, ada il. Ada kesalahan. Kenapa ini ada has not probably error. Kita cek si in PA ya ya. Nah, itu dia. Sudah, kita tes lagi. Oke, baru dia. Itu yang ditunggu-tunggu. Kak Tua. Di luasnya itu ada 20. Kenapa? Karena kita tuh naruh ini in main itu kita nggak perlu di in mainnya lagi kayak bikin ini berapa enggak. Sekarang kita pakai void untuk menjalankan perkaliannya. Kayak fungsi luas in p in l langsung. Jadi kita tuh nggak terlalu banyak-banyak ribet kayak sin shot enggak. Sin code. Jadi kita tar di in main-nya ini kita langsung kayak fungsi luas buka kurung p, 5 tutup kurung. Mbak, kita masukin nilainya aja udah titik koma langsung enter. Keluar hasilnya. Nah, coba kita ubah dikit ya. Kita kasihlah 10 dia. Dan percaya kali teman-teman ini memang. Nah, kita testing. Gimana lah jalannya. 50 hasilnya. Apa gue bilang? 10 dikali 5. 50. Itu dia. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi nomor 5 teman-teman. Void kelima. Nah, ini gimana? Ini kayak mana? Karena tadi itu cuman kayak ngeliatin hasilnya doang di in-main-nya. Sekarang kita kayak apa sih? Tadi itu tuh kita nge-input nilainya itu ke programnya. Tetapi sekarang itu kita bisa nge-input nilainya itu di saat program yang kita jalankan itu kita langsung inputnya di sana. Bisa kita ubah-ubah. Bisa kayak input pengen ganti 9 pengen ganti 10 bisa. Tapi kalau yang sebelumnya itu tidak bisa diganti itu kayak mana ya? Pokoknya statis kayak. Jadi tidak bisa diganti. Di kalau yang ini itu kita bisa input berapa gitu. Tanpa banyak bacot kita langsung gas aja. Teman-teman bisa gas. Nah, oke. Oke, kita ubah dikit. Oke. Tuh. Kan tadi kan nggak bisa diinput ya.
Jadi kan pengen 10 kotakan dalam dulu. Kalau sekarang udah enggak. Pengen 5, 50 hasilnya. Perlunya kita apa namanya itu eh masuk ke programnya lagi. Karena kita bisa nge-input itu dari program yang udah kita jalankan itu kita udah bisa nge-input nilai sesuai keinginan kita. Itu enaknya. Tapi masalahnya ada dua enaknya di sini kita bisa ganti, tapi nggak enaknya bisa diganti sama orang. Enaknya sih yang tadi kita bisa bikin nilai itu tetap dan nggak bisa diganti siapapun kecuali orang yang akses programnya itu sendiri gitu teman-teman. Asik, keren pula. Asal ngasal aja itu. Jangan dipercaya. Oke, yang keenam. Nah sekarang apalagi nih? Apalagi nih? Ini kayaknya nggak ada bedanya. Mungkin nggak ada bedanya sama yang sebelum dan sebelumnya gitu. Kayak nggak ada bedanya input ini input itu. Oke, mari kita lanjut jalankan. Oke, kita pengennya 10 ya. Jangan banyak-banyak ya. Sama sebenarnya sih, nggak ada bedanya juga sama. Tapi yang di sini itu mungkin ya apa ya namanya ya? Eh kita bikin alurnya dulu. Yang keenamnya kayak kita bikin kita udah tahu nih perkaliannya ini, rumusnya ini. Jadi kita nggak pedulin si rumusnya ini dulu. Kita bikin yang namanya jalannya dulu gitu loh. Bikin jalannya, panjangnya, inputnya berapa di sini nih. Barulah kita bikin rumus di bawah. Kalau yang tadi, mana dia? Si void 5 ini, nah dia tuh langsung si rumusnya ini langsung ditaruh di atas. Nah baru jalannya itu dia ngalirin di bawah. Jalannya itu di akhir. Kayak 6 dah ya, samanya itu. Nah sekarang kita contohin namanya non-void. Non-void, apa itu non-void? Nah, bentar. Non-void itu kayak fungsi yang mengembalikan nilai. Kan tadi kalau tadi itu tidak mengembalikan nilai, itu void. Kalau non-void itu yang mengembalikan nilai. Ini kebalik. Eh, karena mengembalikan nilai kembalian yang berasal dari keluaran atau input hasil proses fungsi tersebut. Dia tuh memiliki nilai kembalian, ciri-cirinya ada keyword returnnya. Oke, satu, dua, ada tipe data yang mengawali deklarasi fungsinya. Yang ketiga, tidak ada keyword void. Itu dia. Mari kita gaskan. Nah, ada keyword void nggak? Nggak ada, bos. Langsung di in, bos. Nah, itu dia bedanya. Yang tadi kan pakai void. Ini void set. Nah, barulah kita pakai si ini. Kalau ini non void dia langsung gitu, teman-teman. Itu beda. Tapi dia makanya yang pertama dia tuh pakai return. Ini dia. Kalau si ini tidak ada. Gitu. Tanpa panjang-panjang kata kita langsung gas aja. Oke, kita input nilainya berapa? 10 tadi ya. Oke, kita input 5. Oke, sama. Bedanya cuma di programnya aja. Ini sebenarnya sama, guys. 5, 6 sama non-void ini sama. Tapi ya perjalanannya aja yang beda. Sama lah kayak pendaki lah ya. Gunung yang mendaki ya sama. Mereka semua sama ke atas. Tapi ja- jalan tempuh yang mereka tempuh tuh beda-beda. Ada yang ke ujung sana, ada yang ke ujung sini, ada yang ke ujung muter dulu gitu. Pengen muter-muter dulu ya kan. Baru nyampe atas. Oke, kita yang terakhir yaitu recursive factorial. Hah, ini dia. Nih kayak ini kayak Redstone ya mungkin dia terlalu ini ya. Saset. Nah ini
kodenya terlalu sedikit kayaknya. Tapi bagi teman-teman, yang banyak kata jangan banyak tanya, langsung kita gas aja. Nah, itu dia. Set. Nah, kita ngepot nilai faktorialnya 10. Ya, faktorialnya itu. Oh, iya ya. Jadi 10 itu faktorialnya itu berapa? Jadi jadinya segini, teman-teman. Nah, cukup segitu, teman-teman ya. Dan kalau kalian pengen materinya, boleh. eh, Sebenarnya, oke, nanti materinya saya taruh di deskripsi, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.